Oke kawan-kawan, kita berjumpa lagi di Aya Novel. Hari ini kita akan mendengarkan kisah dari Tuan Reinkarnasi. Perjalanannya lumayan oke. Mari kita saksikan bersama-sama. Let's go! Bab 3499 Tujuan sebenarnya. Energi roh iblis adalah keturunan roh iblis, kekuatan iblis yang menantang dunia yang dikultivasikan dengan 6 sisa sesuai dengan warisan leluhur. Anda harus tahu bahwa setiap senjata belenggu dulunya adalah senjata magis dengan ritme tertinggi. Bisa dibayangkan betapa kuatnya kekuatan magis yang dipelajari darinya. Itu bahkan bisa dibandingkan dengan teknik asal. Dan 6 roh iblis yang dikuasai oleh nada Nartey ini disebut iblis yang menutupi langit. Iblis transformasi ini menutupi langit, dapat menyerap kekuatan roh iblis, dan mengubah dirinya menjadi roh iblis dan dewa. Di zaman kuno, Nartey, di antara 6 roh iblis, pernah menggunakan roh iblis untuk menutupi langit, meminjam 100.000 iblis dan roh, dan berubah menjadi iblis dan dewa penghancur dunia. Meskipun sekarang, perangkat pembentuk roh telah dihancurkan, dan tidak mungkin untuk mereproduksi kekuatan transformasi roh untuk menutupi langit, tetapi kekuatan magis ini masih tidak bisa diremehkan. Transformasi roh saat ini sangat mengerikan. Nartey meraung liar, dan energi yin di seluruh tubuhnya meletus, dan seluruh pulau Lost Bay ditutupi dengan lapisan embun beku. Energi yin yang bergejolak membekukan udara. Pedang panjang eboni di tangannya, cahaya hijau menyala liar, dan atas restu energi yin, itu memancarkan fluktuasi yang sangat mengerikan. Sekarang sangat gelap. Nartey berteriak tajam, dan pedang panjang eboni tiba-tiba memancarkan untaian cahaya hitam. Saat berikutnya, kilat hitam tiba-tiba bangkit dari pedang panjang. Guntur memekakkan telinga, dan cahaya listrik menyala. Hampir seluruh dunia diwarnai dengan lapisan hitam, dan biji berkilauan di Pulau Lost Bay langsung meredup. Pedang ini sangat kuat. Bahkan Chasoga dan Kimberly telah mengubah ekspresi mereka sedikit, dan kekuatan Nartey sedikit lebih kuat dari yang diharapkan. Saat berikutnya, ada ledakan keras, dan kilat hitam bertabrakan dengan cahaya pedang es yang dipotong oleh Alexis. Dua energi menakutkan bertabrakan satu sama lain, dan seluruh lautan kelabu bergetar hebat. Kekosongan di sekitar Pulau Lost Bay hancur dengan panik. Bersama dengan Pulau Lost Bay ini, itu seperti tumpukan tepung, seolah-olah akan dihembuskan angin. Dan menghilang. Chasoga dan Kimberly saling memandang, dan buru-buru mengambil tindakan untuk menekan akibatnya, jangan sampai seluruh Pulau Lost Bay runtuh. Akhirnya, pedang sedingin es bersinar dan kilat hitam dimusnahkan bersama, dan pukulan ini tampaknya terbagi rata. Tetapi, faktanya, yang kalah adalah rohnya. Pada saat ini, wajahnya yang pucat dan ganas penuh kejutan, dia membuka mulutnya dan memuntahkan sepotong organ dalam dengan wow. Meskipun Nartey telah memainkan kartu truf terbesarnya, dia terluka parah oleh pedang Alexis, dan organ internalnya hancur. Jika bukan karena saat ini, dia berada dalam kondisi setengah manusia setengah iblis, dan lukanya akan minimal, dan pedang ini akan cukup untuk membuatnya kehilangan kekuatan tempurnya. Nartey melihat ekspresi Alexis, dan berangsur-angsur berubah menjadi panik. Bukankah keadaan iblisnya tak terkalahkan? Bagaimana dirinya bisa dikalahkan oleh anak ini di alam dewa? Terlebih lagi, anak ini memiliki kekuatan yang mengerikan bahkan tanpa menggunakan 6 roh iblis. Dari mana limbah ini? Itu bahkan lebih jahat daripada iblis. Melihat ini, Alexis sedikit mengernyit dan melihat pedang panjang di tangannya. Meskipun tingkat pedang ini tidak rendah, itu tidak mudah digunakan. Jika dia menggunakan pedang iblis, Alexis yakin bahwa Nartey akan dapat dikalahkan dengan satu pedang.
Namun, ini hanya masalah menambahkan beberapa pedang lagi. Nartey menguasai salah satu dari 6 keajaiban. Nartey, kekuatannya tidak lemah, tetapi masih ada celah tertentu dibandingkan dengan kultivator di puncak Dewa Pemurnian. Setelah pertempuran itu, Alexis tidak hanya menguasai cahaya penghancuran, dan menstabilkan pedang tebasan bulan darah, tetapi juga memiliki kepercayaan diri yang kuat. Alexis perlahan mengangkat pedang panjang di tangannya, dan hendak menembak lagi. Pada saat yang sama, di laut dalam ribuan mil jauhnya di bawah Pulau Lost Bay, seorang pria muda dengan rambut abu-abu dan mata abu-abu dan ekspresi suram menghadap di depannya dengan ekspresi memohon, sosok yang dikelilingi oleh energi hitam. Mulutnya dan berkata, "Senior, aku sudah memanggil keturunan 6 roh iblis di sini seperti yang kamu katakan. Dengan beberapa dari mereka dan urutan roh iblis, itu sudah cukup untuk membuka segel dan memasukinya benar-benar jahat, kan? Anda tidak bilang sebelumnya. Selama saya menyelesaikan masalah ini, akankah Anda membiarkan saya pergi?" Setelah diperiksa lebih dekat, tubuh pemuda itu benar-benar terbungkus udara hitam, yang terikat erat seperti rantai, dan dia tidak bisa membebaskan diri sama sekali. Dan dengarkan apa yang dia katakan, orang ini adalah Bradlaugh. Bayangan hitam itu tersenyum dan berkata, "Awalnya, saya berencana untuk membiarkan Anda pergi, tetapi Anda benar-benar ingin melarikan diri dan pergi. Ini adalah pengkhianatan terhadap kepercayaanku. Aku harus memberi Anda sedikit hukuman." Ekspresi Bradlaugh tiba-tiba terlihat jelek. Melarikan diri. Jika bukan karena bayangan itu tidak bermaksud melepaskannya, apakah dia masih perlu melarikan diri? Dia tiba-tiba menyesalinya. Jika dia tidak memasuki tempat itu sejak awal, mengapa dia ada di sini? Beberapa bulan yang lalu, Bradlaugh memasuki alam rahasia dan mendapatkan sebuah cincin. Awalnya, dia mengira cincin itu adalah harta karun, tapi ternyata dalam keadaan tersegel. Selama beberapa bulan, dia bekerja keras untuk mematahkan segelnya. Tetapi setelah memecahkan segelnya, dia menemukan bahwa jiwa yang tersisa disegel di dalam. Jiwa yang tersisa ini, tidak hanya memiliki asal yang misterius, tampaknya telah ada sejak zaman kuno, dan juga mengenali identitasnya sebagai keturunan 6 iblis secara sekilas. Hal ini secara alami membuat Bradlaugh sangat ketakutan, dan segera berencana untuk membuang cincin itu untuk menyingkirkan jiwa yang tersisa ini. Tetapi pihak lain tidak tahu bagaimana melahap sisa alam bawah mutlak di tangannya, dan dalam sekejap, dia memiliki kekuatan yang tak tertandingi melawan langit dan dengan paksa menekan dirinya. Pada saat yang sama, dia juga memberi tahu Bradlaugh bahwa segel tanah iblis, yang akan menjadi sangat lemah, dan di bawah paksaan dan bujukan, Bradlaugh memanggil 6 keturunan iblis ke Pulau Lost Bay ini. Meskipun Bradlaugh tidak jelas, perhitungan macam apa yang dimainkan orang ini, dia tahu bahwa monster tua ini sama sekali tidak memiliki niat baik. Jadi, berusaha menyingkirkannya dengan segala cara, tetapi pada akhirnya semuanya sia-sia. Pada saat ini, bayangan hitam itu tersenyum sedih dan berkata, "Di pulau itu, sepertinya ada pertempuran, dan jika orang mati, itu akan berdampak pada rencana kami." Bradlaugh, Anda telah bermain-main begitu lama, saya tidak akan peduli dengan Anda, tetapi sekarang, Anda juga harus maju dan bertanggung jawab atas situasi keseluruhan. Di sisi lain, menghancurkan cahaya pedang, itu jatuh ke dunia seperti meteor yang mengejutkan, roh mengatupkan giginya, energi yin melonjak, kilat hitam berlama-lama di pedang panjang eboni, setiap kali bertemu dengan cahaya pedang Alexis, warna teror di matanya bahkan lebih intens.
Setelah 3 pedang, pada saat ini, roh transformasi tidak lagi memiliki kekuatan untuk berdiri, setengah berlutut di tanah, dan bahkan roh transformasi sihir tidak dapat mempertahankan langit. Sosok hijau, dengan ratapan, menyatu kembali ke dalam kayu hitam pedang panjang. Setelah kembali ke wujud manusianya, dia setengah berlutut di tanah, dengan napas sekaratnya, dan menatap Alexis yang berjalan ke arahnya selangkah demi selangkah, seolah-olah dia melihat dewa kematian yang mengambil nyawanya, dan seluruh tubuhnya cenderung gemetar. Matanya gelap dan pusing. Ini bukan hanya karena dampak cedera, tetapi juga karena retakan dalam spiritualitasnya. Keturunan 6 iblis yang bangga ini mengalami perasaan keputusasaan untuk pertama kalinya dalam hidupnya. Bab 3500 Selamat tinggal teman lama. Pada saat ini, semua tercengang dan nama 6 keturunan iblis telah ditinggalkan, dan yang dia inginkan hanyalah hidup. Sosok Nartey jatuh di bawah, dan menabrak kaki Alexis, memeluk kaki Alexis dengan erat, dan memohon dengan sangat serius dan tulus ikhlas, Tuan Dewa Pemurnian, beri saya kesempatan, saya tahu saya salah, selama Anda memberi saya kesempatan, mulai dari sekarang, aku akan menjadi anjingmu, anjingmu yang paling setia. Alexis menatap Nartey dengan ekspresi acuh tak acuh, dan berkata dengan dingin, jika kamu memelihara seekor anjing, tapi aku tidak akan memelihara sampah. Lagi pula, Alexis harus mengangkat pedangnya dan memenggal kepala Nartey. Tetapi pada saat ini, cahaya redup melintas, dan seorang pria tiba-tiba muncul di depan Alexis, dan pria itu buru-buru berkata, saudara, kami berdua adalah keturunan 6 iblis dan ingin memasuki tanah surgawi iblis, perlu untuk mengumpulkan kekuatan semua orang, dan tolong selamat orang-orang dari kami di bawah pedangmu. Alexis mengerutkan kening ketika dia mendengar kata-kata itu, pedang panjang di tangannya tidak jatuh. Dia tidak membiarkan Nartey pergi karena permohonan pria itu, tetapi karena kalimat itu, memasuki tanah surgawi iblis membutuhkan kekuatan semua orang. Saat ini, Rebecca belum muncul. Jika tidak ada Nartey sekarang, mungkin itu benar-benar mungkin. Untuk mempengaruhi retaknya segel. Mereka harus mengatakan bahwa meskipun kekuatan tempur Alexis melawan langit, dalam hal memecahkan segel, dia mungkin tidak bisa mengalahkan keduanya. Alexis mendengus dingin, menendang Nartey dan berkata, ini pertama kalinya aku melepaskanmu, dan ini yang terakhir kalinya. Dan Nartey mengangguk seperti meminta maaf, bagaimana dia bisa berani kepada Alexis. Jika tidak hormat, itu adalah pelanggaran. Alexis menyingkirkan pedang panjang dan menatap pria yang muncul di depannya, hanya untuk melihat pria dengan rambut abu-abu dan mata abu-abu, dengan ekspresi sedikit suram, matanya sedikit menyipit, apakah kamu yang bernama Bretlow? Dalam suara serak Alexis sangat akrab dengan suara itu. Bretlow mengangguk dan berkata, tidak buruk. Orang ini luar biasa Bretlow yang sudah lama tidak muncul. Pada saat ini, suara laki-laki bergema di belakang Bretlow, saudara Bretlow, Anda memanggil saya untuk menunggu di sini, mengapa Anda muncul di terlambat? Bretlow menoleh ketika dia mendengar kata-kata itu, memandang Chasoga, dan tersenyum, saudara, lama tidak bertemu. Seperti yang Anda tahu, laut abu-abu ini dekat dengan tanah iblis, dan kadang-kadang beberapa iblis khusus akan bercampur ke dalamnya, menyebabkan saya sedikit kesulitan, jadi saya terlambat, maaf.
Beberapa orang mendengar kata-kata itu, mengangguk, tetapi tidak terlalu ragu, karena pada saat ini, Bradlow memiliki energi yin dan energi iblis yang kuat di tubuhnya, yang merupakan manifestasi paling umum dari pertemuan dengan iblis surgawi. Namun, Alexis sedikit mengernyit. Kekuatan Bradlow tidak lemah sama sekali. Dia juga merupakan eksistensi yang akan memasuki lapisan ke-8 alam leluhur, dan bahkan memberi Alexis perasaan bahwa itu jauh lebih kuat daripada Chasoga. Akankah orang kuat seperti itu tertunda karena iblis? Meskipun Laut Abu-Abu adalah tempat berbahaya di wilayah bintang giok, ancaman terbesar adalah roh-roh iblis asing. Adapun iblis, itu relatif jarang, dan bahkan lebih jarang orang kuat seperti itu bisa mendapat masalah. Apakah itu Raja Iblis yang menghilang? Kebetulan sekali, sekarang bertemu dengan Bradlow. Selain itu, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, orang ini memberi Alexis perasaan yang sangat tidak nyaman. Setelah semua orang saling memperkenalkan, mereka masing-masing menemukan tempat untuk duduk dan berlatih di Pulau Lost Bay. Setelah seharian menunggu, saat terlemah segel tanah surgawi iblis datang, dan Nartey begitu jauh dari Alexis berani untuk mengangkatnya, mati-matian untuk sembuh. Alexis tidak menyembuhkan terlalu banyak, dan matanya melihat ke arah tanah iblis tidak jauh dari tempatnya. Kemana perginya Kaisar Iblis yang menghilang begitu lama? Apakah ada koneksi di sini? Sehari kemudian, Bradlow membuka matanya, warna kompleks melintas di mata abu-abunya, dia perlahan berdiri, dan berkata kepada semua orang, semuanya, tampaknya Rebecca, salah satu dari 6 roh iblis, tidak akan bisa dating sesuai. Sekarang waktunya hampir sampai, saya akan pergi sekarang. Alexis melirik Bradlow, dan tiba-tiba berkata, Saudara Bradlow, saya ingin bertanya, bagaimana Anda tahu tentang melemahnya segel tanah surgawi iblis? Ketika semua orang mendengar kata, ekspresi mereka berubah, dan mereka memfokuskan mata mereka pada Bradlow. Anda harus tahu bahwa meskipun kekuatan beberapa orang tidak lemah, mereka masih jauh dari alam leluhur suci tahun ini. Dengan kekuatan mereka, jika segel mutlak itu tidak melemah, mereka pasti tidak akan bisa masuk. Mendengar ini, mata Bradlow sedikit berkedip, dan setelah hening beberapa saat, dia berkata, saya Bradlow, dan generasi telah mempelajari segel iblis. Kali ini telah disimpulkan oleh orang tua saya. Alexis melihat Bradlow dengan kosong, apakah itu sudah disimpulkan sejak lama? Dalam hal ini, untuk memasuki tanah iblis surgawi kali ini, penerus 6 iblis seharusnya sudah saling menghubungi dan bersiap untuk itu, tetapi Bradlow mengirim pesan beberapa hari yang lalu, tetapi sepertinya niat sementara, dan kata-kata ini penuh dengan kata-kata konflik. Namun, Alexis tidak melangkah lebih jauh. Bagaimanapun, tidak peduli apa, dia harus memasuki tanah iblis surgawi yang menghancurkan ini. Tidak diketahui apakah tanah iblis surgawi akan berguna baginya. Itu harusnya dapat memulihkan kekuatan penuh dari pedang iblis, kan? Yang paling penting adalah sekarang dia memiliki 10 kekuatan besar di pemakaman reinkarnasi untuk membantunya, belum lagi menghadapi Bradlow yang belum sepenuhnya memasuki lapisan ke-8 alam leluhur suci, bahkan jika dia menghadapi 6 roh iblis lainnya bersama-sama, dia masih memiliki kesempatan untuk bertarung.
Setelah memahami cahaya kepunahan, bahkan jika roh pedang masih tidur, keterampilan bertarung Alexis, jika digunakan dengan benar, hampir tak terkalahkan di tingkat alam leluhur. Tepat ketika semua orang hendak bergerak, ketika ruang di Pulau Lost Bay pecah, tiba-tiba, kabut di atas laut abu-abu beriak, dan cahaya berdarah langsung mendarat di Pulau Lost Bay. Wajah semua orang mengembun, dan mereka melihat ke arah cahaya berdarah, kekuatan spiritual mereka mengalir samar, dan mereka siap menyerang kapan saja. Begitu cahaya darah menyebar, sesosok wanita muncul dan jatuh di depan semua orang. Para keturunan roh iblis tidak bisa membantu tetapi sedikit terkejut ketika mereka melihat wanita ini dalam gaun hitam. Wajah wanita ini sebenarnya sangat cantik. Awalnya, Kimberly, yang cukup tampan, merasa perbedaannya antara manusia dan gorila. Namun, wajah cantik wanita ini anehnya terlihat pucat. Di antara mereka, yang dengan ekspresi paling